Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan dalam rangka kita mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan kita beribadah puasa dan amal-amal kebaikan lainnya. Semoga lebih cepat kita untuk menggapai sebagai hamba yang paling bertakwa. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Urun Syekh London Bandung, para guru, bapa-bapa, saudara-saudara dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kalau pada hari Rabu yang lalu kita coba melihat dalam rangka pendekatan diri kepada Allah sebagai orang yang takwa, supaya tidak terdapat sedikit pun cupa dan kekurangan oleh Allah pada diri kita, dan Allah selalu melihat dan menemukan kita pada hal yang selalu diinginkannya. Sebagai definisi takwa yang kita gariskan pada minggu yang lalu, kita sudah melihat aspek bagaimana berkaitan dengan kita membantu dan menyanjungi anak yatim. Selesai itu kita lewati. Semoga dalam Ramadan ini, di samping kita menyumbang, mengumpulkan donasi untuk kepentingan sumbangan anak yatim, tapi itu adalah belum sepenuhnya tanggung jawab kita. Mengapa? Karena perlindungan kepada anak yatim bukan hanya memberi, tapi yang paling besar potensi terjadi kezaliman pada anak yatim adalah pada harta dia yang pasif. Harta dari orang tuanya nggak tahu siapa yang ngurus, pertanggungjawabannya kapan. Harta yang diberikan orang juga tidak tahu apa dinikmati oleh dia atau tidak. Harta yang kena bawa orang tuanya apakah dikembangkan atau tidak. Sehingga menjadi harta itu adalah tidak dinamis, hitungan yang dikembangkan. Artinya, dan itu jauh lebih berat. Tambah lagi dengan bimbingan moral. Sebagai kita yang diminta tanggung jawab sehari ini kepada anak yatim, di samping bertanggung jawab harta karena dia belum mampu mengelola sendiri, di mana mak dinadun. Yang pewa gede Pak Aceh, Pak Adi majadanya menyangan peng tunggu ataikan ian yang mendum lehong ko ataikan do tegap mendum menyangan peng ko ma menyong Adi majada botu lebih gak salam lo pala potam dah pegang ya menyangan peng pegang gak do nyagot nyoba si putuk nyampe sambung lin tabung guron untuk betul. Jadi ini persoalan. Tapi hari ini saya mau pindah menyangkut dengan satu tren hari ini, yaitu masalah pinjam meminjam, hutang piutang. Kita lihat kajian. Ini ada kaitan dengan kematian juga ini. Ada kaitan dengan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain juga. Menyop itu dulu ayat. Ahli waris hanjit cok harta warisan dari urang mati mio galong lautang, mio cok dalim. Melangih dengan petunjuk Allah. Utang ini hari ini bukanlah karena untuk mudarat. Prinsip dasar hutang dalam bahasa syariat hutang
Karena kalau bahasa pasaran pinjaman. Sebenarnya dalam istilah syarak, dalam istilah fikih, antara hutang dengan pinjam itu beda. Tapi dalam penggunaan bahasa kita hari-hari, seolah-olah pinjam juga hutang, hutang juga pinjam. Karena dalam istilah fikih, minjam itu nggak boleh habisin. Dan harus untuk menggunakannya hanya manfaat. Pinjam HP saya kasih HP. HP kembalikan lagi HP ini, nggak boleh tukar HP lain. Kalau sudah pecah itu, kalau uang, pinjam uang 50.000. Nanti kembaliin uang itu 50.000. Jadi ngapain setelah dipinjam uang itu? Tidak boleh uang lain. Pinjam sepeda, pinjam mobil. Pinjam. Tapi dalam istilah kita sekarang, beda dengan istilah syarak. Pinjam sama dengan hutang. Ya beda. Kalau hutang habis innya, ganti nilainya ataupun yang serupa dengannya. Untuk tahu dua mudarat. Prinsip dasar hutang. Kita memberikan orang lain untuk kita hutangkan orang karena membantunya demi menutupi kebutuhan dia. Menutupi kebutuhan primer bagi seseorang agar dia bisa bertahan hidup. Itu prinsip hutang. Hutang yang seperti inilah yang diberikan kelonggaran oleh syariat, oleh ayat Allah, wal gharimina 'alaiha, boleh ambil zakat bayar. Bukan hutang bisnis. Tapi tren hutang hari ini menjadi sebuah usaha, menjadi bisnis. Bukan lagi ta'awun. Tapi untuk bisa berkembang dan bisa untuk menghidupkan. Di dunia, hutang itu lembut sekali. Lunak sekali aturannya. Para orang-orang yang ingin mencekek leher orang lain mudah mainnya. Apalagi kita orang kecil, negara aja bisa main. Pimpinan negara ini tercekek, kita semuanya nggak pernah sadar. Sudah sekian triliun, rupanya cukup banyak. Hutang Indonesia sudah hampir sama dengan kekuatan Indonesia. Banyak orang yang kita saksikan banyak mobil mewah di rumahnya. Istrinya 3. Kalau kita hitung aset, paling-paling itu dia kadang-kadang lebih besar hutang daripada apa yang dia miliki miliknya. Kalau dalam istilah fikih, dia udah masuk dalam kategori orang yang muflis. Orang muflis dalam hukum fikih tidak boleh transaksi lagi. Jual beli nggak sah lagi dia. Pinjam meminjam nggak sah lagi dia. Apapun nggak boleh. Tinggal duduk cantik seperti orang bodoh. Nggak ada nasi, beli nasi. Nggak bisa lagi menggunakan transaksi tasarruf hartanya. Itu muflis. Muflis siapa? Andai kata seorang itu lebih besar nilai hutang daripada kekayaan milik pribadi. Tak mustahil kita dengan hutang jadi bisnis, orang gayanya kaya tapi dia adalah lebih miskin dari peminta-minta. Gayanya hebat, mobil ganti-ganti. Tahun depan mau lahir, hari ini udah pesan dia. Tapi hutang. Lebih untung daripada tukang sapu. 150.000 satu bulan dibayar oleh pemko misalnya ongkos sapu itu, tapi dia nggak bayar hutang. Andai kata hutang yang kayak gini kita masukkan dalam makna ayat 60 atau orang-orang miskin kalah semuanya. Yang paling banyak hutang wal gharimina 'alaiha itulah konglomerat. Nah, di dunia garis yang diberikan oleh Rasul berkaitan dengan hutang karena mudah masuk jalur bisnis ke situ, apalagi karena tidak begitu berat hukuman yang diberikan oleh agama, maka Rasul membuat garis bawah. Apa kena? Kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Setiap
hutang yang dengan kita memberikan hutang atau meminjamkan kepada orang lain, di situ ada ingin untuk menggait dan meningkatkan manfaat, itu riba. Manfaat dipakai itu riba. Ini garis yang diberikan. Sekarang bagaimana mau untuk mencari hilang? Seperti yang kita bilang pada pertemuan yang lalu ya. Kalau ada duri, kata Umar, bagaimana kamu menyikapi di jalan? Bagaimana menyikapi dalam perjalanan tentang menyangkut dengan hutang. Saya baik tegilau durau. Tegilau durau itu menyebut dengan Allah. Dia riba, haram dan hanjit tak bayar tagap tapi taubat pada Allah. Payah diterima. Maka kalau hutang jual beli secara kredit boleh. Tapi yang diharamkan dan tidak sah dua akad dalam satu jual beli. Kita kadang-kadang jadi 10 akad sekarang. Di sinilah ribanya. Saya punya handphone satu. Bapak mau beli handphone saya? Ya, berapa harganya? Ini 13.000, Pak. 13 juta. Wah, mahal kali. Di sana 8 dapat. Oh, bawa ke sana aja. Tak usah beli sama saya. Berapa kali bayar? Terserah Bapak. Mau bayar 4 kali, 5 kali, enggak apa-apa. Harganya 12 juta. Apa ambil, bayar. Kalau demikian, saya 12 juta, tapi saya ansur 12 bulan. Setiap bulan saya bayar 1 juta. Sah. Ambil. Satu akad. Masalah handphone saya 12 juta, handphone orang nama yang sama, itu 20 ataupun 8 juta, itu tidak ada masalah dalam bisnis. Karena yang dijual walaupun merek yang sama, harga beda. Di toko saya jual semen 50.000, toko Pak Nasir jual semen 70.000. Sah. Oh, mahal kali. Ya, pergi ke tempat murah. Dapat punya Pak Nasir dia ngutang. Tapi 70.000 ya sama tak. Pak udah lain. Mak pintu aja tebih, mana nak bayar pakai tebih no. Ibda dulu. Itu sah. Wa ta'ala mahal. Itu kredit. Yang lanjut, ini saya 12 juta tadi. 1 juta 1 bulan ansur. 1 hari terlambat, saya naikkan harga. Ini udah 2 harga nih. Begitu bulan pertama, setoran saya 1 juta. Harus dibayar pada saya. Kemudian, tak cukup. Karena enggak cukup, lebih 2 euro per ek. Denda 100 ribu. Yang 100 ribu yang kayu melain. Kalau 12 juta, 12 juta itu. Bulan ke tambah 100 tu. Karena tidak lah 2 orang. Tak hukum tentu. New kredit dan new jenuh. New kredit dan new mandu. Atas lambat bacut, kena hukuman. Denda 100 ribu atau berapa. 2 bulan. Dari 12 juta ke 12 juta 200. Yang kali apa makan? Akad pun 12 juta. Bulan pertama sudah 12 juta 100. Kemudian sudah nenek tambah lagi. Inilah yang disebut dengan riba jahiliyah. Ini riba jahiliyah. Percuma beda dikit kalau riba jahiliyah tidak dengan tahapan dendanya. Gimana juga? Ini satu handphone. 12 juta. Ya baik. Berapa ansurannya? 10 bulan. Begitu sampai 10 bulan, tak cukup. Belum lunas. Bagaimana? Ditangguhkanlah 2 bulan lagi. Boleh? Tahu. Mereka setelah masa tangguhnya habis, belum bayar, minta tangguh lagi. Minta tangguh lagi, disitulah yang didendanya. Boleh. Kalau ada berarti nanti tambah lagi 2 juta lagi. Jadi 14 juta. 2 harga juga. Ini. Jadi setiap permainan dengan hutang piutang. Hari ini itu paling mudah cari makan. Maka hati-hati untuk menyikapi berkaitan dengan masalah riba di situ. Yang kedua, persoalan dengan hutang. Andai kata kita punya hutang. Ini menyangkut dengan warisan.
maka jenazah itu bila kita mati, maka ia tidak boleh diselesaikan. Bahkan Rasul tak mau menyalatkan bila hutangnya belum selesai. Salah pemahaman kita. Orang yang meninggal dunia menyangkut hutang, kami yang akan selesaikan. Salah. Menyangkut hutang wajib ditunaikan oleh ahli waris dari harta dia. Tidak beralih kepada zimmah ahli waris. Yang beralih tanggungjawab sebagai amanah yang harus diselesaikan sebelum harta itu ditunaikan pada orang lain. Kalau tidak selesai, zalim maknanya. Siapa yang zalim? Ahli waris. Kalau dia misalnya seorang meninggal dunia, orang tuanya ada hutang 100 juta. Anaknya ada 2, isterinya ada juga. Asetnya tok 1 kios, harga kios 80 juta. Apakah si mayat meninggalkan pusaka? Tidak. Mengapa? Karena kios yang dia tinggalkan itu adalah tak cukup kepada apa yang telah dimakan sebagai ia untuk berhutang sama orang. Kalau demikian, kios yang ditinggalkan itu adalah menjadi amanah bagi anak dan isterinya untuk bayar hutang berapa? Hanya seharga kios, bukan seharga hutang. Kalau hutang tadi 100 juta, harga kios 80. Yang wajib tunaikan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada ahli waris, bayar hutang 80 juta senilai itu. 20 biar dia bayar sendiri nanti di akhirat. 20 enggak cukup. Lantas kalau demikian, pertanyaan secara logika dan sosial, kami anak-anaknya dan kami ini istrinya tinggal di mana? Ya kalau kamu tidak ada tempat tinggal, negara tanggung jawab untuk memberi tempat tinggal kepada kamu. Atau siapa wali-wali kamu, dia yang harus memberikan perlindungan kepada kamu. Yang rumah ini tidak bisa duduki. Mengapa? Kios itu diduduki, itu zalim karena milik orang. Dan saat itu wajib ditunaikan amanah itu kepada orang lain. Mentadakan mana? Kalau demikian Pak, nanti kami ansur dikit-dikit utangnya. Nanti jualan, ada untung dikit, ansur. Boleh enggak? Tidak. Pemanfaatan itu tidak legal. Karena itu kita ambil adalah milik orang lain, kita yang memanfaatkan. Mengapa enggak legal? Allah yang berkatakan, kapan hak kamu pakai itu sebagai hak warisan? Kapan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. 4 kali diulang. Setelah kamu selesaikan wasiat dan bayar hutang, kalau habis bayar hutang tak punya apa-apa, sama dengan pewarisnya tidak meninggalkan apapun. Hutang yang tidak cukup tidak dibebankan oleh syarak kepada ahli waris. Beda dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, kalau hutang ditinggalkan, itu pundak atas waris selanjutnya yang wajib membayarnya. Islam enggak? Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, andai kata seorang mengambil wang orang lain dan ia ada ingin untuk ia mengembalikan, lantas ia belum sempat mengembalikan, wa ana waliyullah, saya yang bertanggung jawab dengannya, itu dibayar oleh negara. Seorang miskin berhutang untuk kepentingan primernya, berusaha terus mencari dalam rangka untuk bayar, tidak bisa dibayar. Negara punya tanggung jawab untuk membayarnya. Siapa negara membayar? Itulah yang Allah plotkan pada wal gharimina 'alaiha. Sebagai mustahil zakat yang dikeluarkan oleh Baitul Mal.
Jet bayar hutang orang Baitul Mal walaupun roket itu kaya. Tapi seandainya ia tidak mau membayar dan ia sanggup membayar, seperti pelit dan mati cara dengan kita semuanya hari ini, banyak orang yang begitu, maka ia bertemu Allah syarikan sebagai seorang pencuri. Negara tidak wajib untuk membayarnya. Dalam konteks inilah dipahami bagaimana utang yang boleh dibebankan Baitul Mal, bagaimana utang yang tidak boleh campur tangan Baitul Mal. Tidak semuanya atas bawah fakta utang boleh dibayar dengan asnif ataupun senif utang. Ini maka kemudian andai kata seseorang, ini berkaitan dengan warisan. Dalam pemahaman masyarakat kita selama ini, begitu ada orang yang berhutang dan ia meninggal, itu seolah-olah hutang itu nanti bisa dicicil. Bahkan menyoba lun pegawai, tapi kadang-kadang tadi lun pegawai. Dia menyona tanggungjawab berkaitan dengan hutang piutang dalam zimmah daripada almarhum ini. Mulai hari ini beban ini adalah menjadi beban ahli waris. Lepas dia untuk bertemu dengan Allah, dia pegang dia benar. Zimmah urang matinya hana lupa. Apa buktinya? Inilah kejadian. Pada satu ketika di mana Jabir sahabat Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, dan saat itu setelah ditajhiz mayatnya semuanya, dimandikan, dikafani dan dibawalah ke Masjidin Nabawi dengan harapan supaya Rasul menjadi imam salat untuk salat jenazah itu. Lantas begitu jenazah sampai di peduk ino, katanya dari Rasulullah bau rumah. Masuk Jabir ini. Apakah jenazah ini ada hutang yang ditinggalkan? Nyuruh mati nyuruh hutang. Gejawab dari Jabir, ada ya Rasulullah, hanya 2 dinar ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. Kalau demikian, kata Rasul, silakan kalian laksanakan salat. Nabi anak kemayang. Begitu Nabi mau untuk menghadap masuk ke kamarnya, Qatadah menghadangnya. Ya Rasulullah, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan membayar hutangnya. Tolong Rasulullah, salatkan. Betul janji kamu? Ya. Bukan dia membayarnya karena ada sangkut paut apapun, enggak. Dia sayang, orangnya taat, orangnya tekun beribadah. Tapi karena gara-gara hutang, dia tidak punya apa-apa. Nabi enggak mau salatnya. Yang kejut nak hukum dalam masyarakat kita ni, menyo urang hanagat akai mati, meninggal. Nabi menyo mati di bahasa Indonesia, kan bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia, mati dah kena. Mata yang mutu mati. Nah, maka sunat menyo kitab dalam kitab kitab Al-Janaiz, urang god urang berpendapat sunat baik kejap kena. Nah, pakan bejit ke pelajaran ke orang lain. Rupanya menyogetanya bagian toke buntut mati tengku mengejar. Bermenan ke tanura supaya orang lain tinggal kena mati je di megat-gat ijak di tempat mati. Baik pegang repang tabe dunia. Sedih. Begitu juga Qatadah, sedih Qatadah, orang baik-baik gara-gara itu Nabi enggak mau jadi imam salat. Mengaku. Akhirnya Nabi balik dan salatlah jenazah itu. Setelah salat, berangkatlah untuk tajhid dan ia untuk dikebumikan. Tak lama kemudian dalam riwayat itu hanya 2-3 jam masuk waktu zuhur. Berkumpul lagi sahabat untuk salat berjamaah di masjid. Lantas saat itu Rasul tegur Qatadah. Ya Qatadah, apa sudah kamu tunaikan hutang laki-laki yang kita salatin tadi? Apa jawab Qatadah? Ya Rasulullah, kan baru tadi pagi
aja. Kan wajar kalau terbayar. Nabi tidak lagi debat. Tapi ketanyanya juga berat. Ada kejawab berkata, kan baru tadi pagi ya Rasulullah. Rasul enggak jawab apa-apa. Tapi maksudnya karena teguran Pak Rasul. Bunuh kemudian 2 jam kemudian ketanya, kada kebayar? Anak dia kejawab, kan baru tadi pagi, kan baru kita cari duit. Tak ada dapat nama dakwah. Tapi kata dah sangat mempikiran. Terbeban dengan teguran Rasul. Ada apa? Mengapa aku berjanji ternyata aku tidak bisa aku tunaikan? Rupanya hanya pernah tengok. Habis salat zuhur dia cari duit, dirham, dinar, dia bayar. Salat asar sorenya ketemu lagi, ditanya lagi oleh Rasul. Orang tanya, alhamdulillah, ada kadang buka bayar pun aku jawab kata tak bayar. Begitu ditanya, kata ada. Ada tak? Sudah kamu tunaikan? Sudah ya Rasulullah. Alhamdulillah kata Rasul. Apa jawab Rasul? Setelah jawab itu, Al-an baradat alaihi jilduhu. Sekarang udah dingin daripada kulit si mayat tadi. Maka dalam konteks ini menunjukkan bahwa beberapa kejadian itu salah satu orang meninggal menyona utang. Galamlah utang Nabi hanya semayang. Yang kerja payah bayar utang bahkan galam tak tulak lauruk bayar utang ni. Baik main-main dengan utang. Nyokan budak Mekah dia bayar beok. Nak terlalu itu. Buktinya tadi sudah ditanggung oleh Qatadah. Qatadah sudah sanggup utangnya. Tapi apa kata Rasul? 2 kali ditegur. Akhirnya begitu dibayar, baru Nabi mengatakan, Al-an qad baradat jildu. Sekarang udah dingin dan kulitnya. Itu menunjukkan dengan kelun tanggung utangnya dalamlah dengan beban ruhul mukmin muallakun bidaini hatta yuqdalah. Nyawang orang mukminnya mengkatung-katung dengan hutang sampai ditunaikan. Nyo yang biasa dikatanya salah pedu apakah atau rinsik tata adun atau anak atau ado. Dengan takun dika jenazah. Nyo menyona yang menyangkut dengan hutang-hutang badengku-dengku mendum. Mulai nyo kabebas ganyan. Nyo lapor ba ahli waris akan diselesaikan dan dia tidak ada lagi. Nyan hanya untuk muhoyak lekai. Tapi dengan getanggung ahli waris getanggung mandum utangnya akan gebayar. Nyan pun gelah utang ganyan hanang. Lagi kata dah getanggung atas utang sidra jenazah. Baru gekun di Rasul. Al-an qad baradat jilduhu pajan. Dia gebayar. Dia gebayar. Ditanya tanggung mentong hana bayar. Lagi nak kiyah sabah bunuh. Aku tak tamu dia tuan betul-betul utang. Nyan tanto nyan mentong roh kan yang dimuallakun bidaini hatta yuqdalah. Nyan ban menyangkut dengan utang berat di akhirat. Pui di dunia. Hana hukum penjara gara-gara Nabi utang. Kahit yang bayar tulis atau nak tulis preh kaya. Ijak lah moronyo tinggal lah. Kabit tak ijak kakak tak preh dia mula. Menyakun urang. Tapi bukan dia cuma lah. Tapi makna dia mula. Baru bayar utang. Yang tajak orangnya. Pajan dia bayar. Mahal nak can orang tinggal. Adik tinggal itu. Adik dia le. Bajak orang je payah bom minyak angin bak laki hutang bak katanya. Kira-kira udah atakan nak kriat. Baik laki hutang orang je ibu minyak angin. Atakan apa yang kriat? Itu boleh. Tapi terserah. Itulah resiko. Mudah hutang. Lunak resiko ubah dadat. Kalau bayar kalau prelam. Hana hukum menyohanai bayar pegau utang menyodino nyantaban dengan cemucu kibanti kau jaro. Hana dia cemucu juga jaro. Lumah tak hukum dunia. Tapi di akhirat paling berat. Oleh kerana demikian urun Syekh Ulun Tuan Bandung
Yang batal tinggal 15 minit tu nyobek tak punya tak panjang katanya kadang nak yang temannya menyohanan tu tak sama macam tu berkaitan dengan masalah hutangnya. Maka ini pengantar berkaitan dunia hutang termasuk masalah gemala abang katanya hutang. Ya. Ya. Kami persilakan untuk yang ingin bertanya atau curhat atau ingin menambahkan solusi dalam kesempatan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Gopeng. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi menyatakan hutang bak bank nyan biasa saja meninggal itu bayar dia aturan ni. Anak payah dibayar kena. Anak masalah. Percuma menol yang pertama. Dapat nyan na double nyan. Double. Pertama hutang. Yang kedua katanya tamaan dengan riba. Menyok hutangnya dengan riba. Tapi menyok hutang blow motor sabar 250 juta. Dengan ibu di bank, ibu blow ke katanya sabar harga nak buku walaupun mahal ke dia. Yang je lagi bang-bang malah. Nah, tapi nyuka tajak hutang bak bank. Olehnya katanya meninggal. Oleh meninggal bank dibayar ataupun dipuputih. Hutangnya ada katanya. Yang hanali wajib ada ahli waris dan yang lepas. Kan dengan dia mentang ada dengan orang kaya menanci. Menyangka diibrak, dilepaskan hutang, maka bebaslah hutang itu. Kalau tidak dilepaskan, tak pernah untuk kita lepas dengan hutang itu. Tapi permainan lain yang bukan substansi hutang, tapi akibat risiko dari hutang, apakah terjadi riba, itu tanggung jawab yang lain dengan Allah. Pak benar, pun hutang, kata bawa perkara. Yang kedua, dalam hutang piutangnya na transaksi riba. Nya urusan riba lah elam. Jadi kon orang lah masalah hutangnya kalau pelepas le bank katanya kalah dengan Allah. Masalah hutang hanadi muallakun bidaini. Tadi hadis Nabi, ruhul mukmin muallakun bidaini. Nyawang, tabai tanya menyamatinya dengan berbahagia. Nyawang gepe ba Allah. Ha gemeng. Wallahu alam. Karena waktu katanya di umat barasul geyu jawab di Allah. Barasul katanya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ubuta gebi. Nata tuha apa? Menyo tubuh je lah. Tubuh buah ke tanah. Karena katanya dari tanah. Nyo katanya untuk tepuk kita ada no tebih yang minta tanah betul tepuk untuk pajuh untuk tepuk dah. Yang pun yang tajib pun terpajuh atas tanah mendu. Mulai tempat ditanya memang dari tanah dan pajuh tanah menyonyo nyawang ke pinah je ke tanah. Minha khalaqnakum wa ilaiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Cuma dari tanah menyokai pajuh kerja ke engko ye ke bancara tetap tanah. Engko ye tanah tempat engko ye tanah je. Membesar dari tanah je. Yang terpajuh tanah mendu. Maka dia ke tanah. Harta wakalah. Yang nombor kan, harta. Yang dikatakan nak milik yang untuk fungsi tanah. Nyo nak kencian, nak bajet, nak kepiah, nak motor, nak rumah. Yang keperluan kon untuk kepentingan roh. Roh ni perlu tanah. Yang perlu tanah bila tanahnya mendapat dengan roh. Dia terpakai ini. Begitu roh kepinah kepisah dua. Roh wa Allah, tanah wa ke tanah, harta gejuk ke orang yang mentang mendapat roh dengan tanah. So, ahli waris. Tujuh Allah. Nah,
Kecuali paduk-paduk bohai termasuk hutang yang wajib bayar penuh. Nah, dalam konteks ini, andai kata dikitanya dalam masalah bertransaksi dengan bank, bak hutang piutang. Contoh lagi bak gemala, bak terperang dengan bank ni, yang sama kedodot yang mencuri kampung. Mutang peng 5 juta. Ke boroh je peduk lampu rian 2 rantai. Kan? Puan manfaat 5 juta nyan bak lampu rian nyan mentemeng paju borian pre. Po ya tak boleh kenal. Kan lagi yang gemala tanya. Padahal gala gemala atau rahan itu adalah jaminan hutang kita. Asal utul gemala mana? Loan perlepeng 5 juta. Berkaratat, anak mayat dikulai ini pecah di pesantren. Menyohan apa yang kau bayar kuliah nyok kargo lagi. Bedah, dah lah kepeng. Pak nanti ya. Pak nanti nepu tampeng ke loan tiap. Paduk 5 juta. Pajan ne bayar. Masalah jan bayar ke hak terjangkau. InsyaAllah don usahakan bulan uke tanggal 5 don bayar. Obat dah boleh uke kerja tak ada pek penyang kan? Dah minta. Geke ni Pak Natib. Loan bulan tanggal sah bulan uke penyo loan setor untuk jak umrah. Tunggu. Gimana cara? Menyohanangan setor untuk tanggal 5. Loan gagal untuk jak wajib kali ni. Nah, insyaAllah dah itu kena. Nah, ini lam kedua. Lam nah. Lam mana? Sebab kan tak dapat baik ke dah tak minta. Menyona ke bida Allah. Mana nampu? Menyona meno Pak Natib. Dah nak kena bantu loan 3 bulan 5 juta. Dah bagi jawab. Nyopat lampu rian 2 rantai. Nyot sebagai jaminan. Dekedi lo minta peng entehan loan temung. 5 juta untuk membayar baik kecewa dan kena bantu loan nyopat jaminan. Artinya lupa belawa. Cok 5 juta menyoyum je lebih pulang ke loan. Nyan keken jaminan, nyan keken gemala. Nyan nam dah leput teman. Keken di mana teh? Teman lampu rian loan jak. Oh baik. Mana lampu rian tu kau jawab dah dak pu pajak. Dia dapat duit jaminan dah aja tak jali. Dia makan pak orang ada rumah dia ada rumah lam. Pat dah bantu orang kata. Pat dah bantu orang dia dah dapat hutang tapi jaminannya pre tanggal 5 kebayar puana. Baik kecewa kena pakai HP. Kan jaminannya maka jangan dia tubuh atai bawa dia doncok tapi daerah ke mana baik kemele kenan bukan lagi hukum. Gemalang tanya lagi jangan tu minum. Anak-anak ipo. Hai baik ke pengalih konding tanyonyan kata pegala apa nelam. Mutabah je bajoli tentang pegalanya lebih parah daripada tepu belau. Pegala jaminan hutang, menyotok tangguh hutang hak tak bayar saat itu gepu belau dengan harga pasaran. Gejak utangannya 5 juta, lebih pulang ke loan. Nyan gemala yang betul. Gemala yang nak betul, nyan gemala yang jut keriba cidum jenung. Honda ilong kuda mengajar guru. Mekara dapat 7 juta, loncok Honda lumpur gala. Kun pegala kamu tak. Sebenarnya kamu nak mekara dapat do yang hutang pen 7 juta, Hondanya je ke barang jaminan. Dia kudu jaminan ada Honda demo Joganya, ikan nyampah nanti buah baik dia kemana kerau tu. Cuma dia pun yang membantu. Honda aku kada. Honda aku dulu. Nanti buah beda. Yang ban gemala katanya. Yang gemalanya nak tempat baca yang model katanya jenuh. Yang ada orang adat. Maka ini terjadi potensi riba cukup raya. Maka dulu menempuannya cari. Potan cari jalan baik menggila duronyan ada lumpuran kalau ikut. Karena kepegah di rumah lagi kepegah di Sayyidina Umar. Bahkan orang yang jabat jalan kiban takwa tajak jalan. Kamu tu menganduro kiban cara. Hanya pindah duronya punya biasa baik kenondro punya pindah kue jalan lain. Baik jak jalannya. Makanya ada solusi orang gemala. Dia cari jalan nak baik kena riba.
Karena di orang yang gemala, di orang yang galak, diganyan perlepeng. Aduh. Di orang pegalak, perlepeng. Mandua perlepeng. Ada barang baik pulau. Maka ada salah satu solusi yang pernah saya ceritakan. Yang dilakukan oleh guru saya dulu. Almarhum Haji Muhammad Yusuf Lintang. Nah, ayah almarhum Teguh Abdullah Lintang adalah tuan. Anak murid daripada Tengku Diusi Teguh Muhammad. Nah, saat itu saya masih kecil-kecil. Ada pengajian guru-guru semuanya di lewat Perlak itu daerah Damak Tutung tu. Ubena gura-gura musapat atau orang minggu buat inam baganya. Jadi na tidak orang mekarat peng hana le 500 ribu mekarat le peng 500 ribu tu 70. Yang mudah mak abu je. Abu nyan lampu unyan nyan ke boroh abu lom pegala lampu unyan abu bipeng tak 500 ribu nyan lampu unyan lom pegala di jaminan. Get anu. Gejo pen motor ribu dah. Alenya di urangnya dia jale lampunya. Baik nak jale kan sampai kacau mutababok mudah baik kacau lepakannya kata pegala apa abu gimana cak dah. Mupom orang nyambah punya kap pegala dia cak tak boleh. Berada tanya. Abu biar nak aja. Bawa panah masak ada kerawainan. Orang lebih dia cak tak boleh. Kai perannya kagala ada abu. Minta mau aja lampunya yang berkat bau riaknya cuma 22 bau ini aja deh. Jadi bau urut kerawan agak popot tahu. Olehnya bau panah masak urut kerawan. Panah ini urut. Kerja tengku yang polampu yang galau yang pegalam. Abu kabera bau mana abu ya cak bak nemeknya. Oh nyaku kata cak jom. Cuma bapa ya gacok bawa panah. Gacok kan gacok. Cok geplah. Gacok teput-put ya entak ke abu. Rumah. Gacok. Ge murid, ge wanyo di dolah anu. Ya, kata. Acik kajak ke nampak kedai kiosnya, acik katanya ubeno bawa panah padu yum. Yang biar target nyanjuk teput-putnya padu yum. Nyan abu 5 rupiah. Cok buku tulis 5 rupiah. Jadi gejok ungkut getulis, biar ajak buah panah getulis, kabeh tulis dah bu. Kepikir le kan ada abang ketencok sapu. Jadi kamale urang pegala. Dia minta pen giat tubuh lah. Banyak itu tubuh kalau dia tubuh. Abu nyempat pen 500 ribu orangnya nabu dong galak tanah dia tinok kan apa ini kalau tu dia tak plan dia ada plan dia cak tu buku catatan nak tu 500 boleh utang kata baklon hanya tinggal buat retup si kurung belum tu 10 ribu kaglah hana nak jual tapu kan Pak Yubah panah bacut abdong kot orang tajuk kulun na bacut olehnya nak tak muda dua boh kajunya mandu abu dia sedekah kan menan igata tamu sedekah oleh gelah hutang jino bayi hutang ni le tu ada kaglah hutang belum sedekah jadi cepat sampai cak nak izin yang telah sabah hilang yang baik mengilau durau cara yang kedua menjadi didikan. Pendidikan bagi orang yang berasumsi bahawa gala sepertinya. Tapi menyangkutnya yang mumpung hukum pi tak gemala, lagi gemala awak nak mumpung hukum, kakak nak mujan tepat hukum dah. Ya, tapi menyangkut-tengku dan kamu-kamu yang tim gemala mumpung hukum, dididik masyarakat yang awamnya, yang gemalanya je keriba. Baik, tak pakai tadi. Ini kenapa dukung belum jam? Jajak dekat dia yang kai pegala bodi yang jikli ana ilakai bodi dia cak dia lampu gede nak ada kena lampunya yang lampu kena bodi dia cak sebab kai pegala pada jikli dia menan belang lampu yang kejut gala katanya hana target padahal utang nak tangguh bila tu tangguh maka barangnya konsekuensi dia belau nyan utangnya
meninggal orang putang, janji bayar hutang 5 bulan. Kebetulan 5 bulan berjalan meninggal orang putang. Ya. Kau meninggal ganya, orang hutang kau meninggal. Nyan barang yang orang meninggalnya yang dia ke barang galah, nyan bubar nego. Hana berlaku 5 bulan. Karena transaksi pegang akad galanya, akad pemenang. Bila meninggal salah seorang di antara mereka, maka saat itu bubarlah akad. Bubar akad. Baik tingkat akadnya, akad nikah bubar. Bolong akad jual beli. Akad galah. Maka hana berlanjut legalanya. Jika tidak lanjut, hana sah dalam agama. Karena kami meninggal, wajib cok harta orang mati yang lain, ya bayar hutang, cok barangan, puas je ketirkah untuk je tak bagi kepada ahli waris. Hanya sambung le galak gemalanya, yang sambung kerah ke. Tu yang pakan. Karena menyangkut gala gemala macam-macam termasuk syirkah macam-macam, ini sangat tergantung kepada yadun amanah. Dengan yah dia tak kerjasama, dia katanya tak hutang. Tapi menyoyah jika mati nanti dia tak bekerjasama dengan anak. Karena kadang-kadang ayah dengan anak beda dia lagi ia dengan minyak orangnya. Bukan ayah jujur, anak jujur. Nanti ayah jujur, anak kaplak. Letak lagi dengan orangnya. Ya. Tak ayah itu jujur. Maka juga. Baik tingkatnya darah ayah yang dia tabuh ke anak dia. Menyohanai tes le 2 orang ahli doktoran. Bawah anak unsur penyakit dalam. Yang tak bawa darah. Pakat. Darah ayah kadang-kadang narkoba dalam tabuh ke anak-anak je ke narkoba. Maka pergi cek darah anak oleh 2 orang ahli. Mana dia cek dia darah transfusi. Nah, oleh kerana demikian orang-orang Syuk London Bandung, jangan sangat harapkan Bandung buatnya, gedanya yang dikeganya upum dia. Olehnya, tak pujak ke dalam BBA ini. Menyangan agama. Lebih-lebih masalah warisan. Yang penting benar apa tapuah roh menyangkut dengan masalah faraidnya hana dalam hukum Islam, hana dalam fikih, hana dalam syariat, nah bau faraidnya hana. Dimakut orang di Acehnya menyangkut dengan faraid karena dimakut ke bawah faraid. Karena menyo 20 tahun yang kau likun yang paling mengejut ada nama buat peraih nyobah peraih paduk tengku itanya judul. Alai panai dia mengubah buluan. Mana dalam syariat. Tapi menyana pakai tengku untuk buat yang menyita waktu ganyan. Kan sekedar keperono dalam majlis ilmu lagi nyo menyabi ilmu hana perlu lagi kepeng. Hana perlu lagi ungkoh. Tapi menyana yang metro lam gle ikan dipacat ke dikap di jamak ke sifatnya nyana bayar ungkah buat ganyan karena nyan adalah kan orang dah lebih bu. Masalah bayar padu pasaran. Jadi baik lagi kadang-kadang naik menur gitu. Kadang ku Dino yak merah nuk anak ku dia wajah selatan. Kuimumnya tengah bulan yak merah nuk selatan. Mak nunggu menyoje motor-motor nunggu you dah pakai. Kemudian aku tamah jo yang minyak barang ku je nan. Adanya dengku na urang tu dua tu nampak bunya kena ke tengku je yang bubu ni biro la mandum nyan ban ni tempat kuimum. Ke malaikat kuimum je lupa kero gitu. Dia urang le malah na tok wolom. Cuma ikhlas lagi nyan je kurun Tuhan yang lagi nyan ule dah temike. Nyo menanci. Dia kan kuimung nyo pala orang segala macam nyo pa ni ukur le ni habis mendung habis buat dua orang dalam lautan dia ukur dan nyo dia ura. Dia jo di mau be dekat. Mai apa pakai dia tahu lagi. Pota-pota bila buka. Yang kenyataan lapangan itu. Yang kecil kadang-kadang diurut raga ke kau maju. Kajian kamu selesaikan. Nah, tiap persen. Yang ingat kadang-kadang lain bahawa peraih jamun. Create orang katanya. Hana tak penyum buat orang lain. Hana tak hargai kiban berharga.
Anak pernah ada fikir kenyan pun ke pajo. Yang penting, dia sangat tanya, nak 3 minggu, mak 3 minggu ke arahnya rumah tanya. Paling-paling tu, jom. Metekat bino ke orang tua. Kata ke metekatnya 3 minggu habis wadah ke hinan. Lain itu tangan dah no. Yang mana fikir. Oh, nak gaji. Tu jangan tahu dibayar gaji sebulan nyan. Oh, kena berapa? Punya kok lagi ada 2 buah buku rokok kabeh. Nyo, karena diketanya hana pengertian, hana pakai perasaan, maka lahirlah istilah nabong tadi. Hai 2 orang abang hotel dia ukur dan nonggap di orang Tuhannya tunggu-tunggu jak kenan menom dia oh pacar tikap dan habis. Kerja program mau dibayar siapa terika. Ikhlas. Oh ikhlas 2 orang 2 malam laut dia. Yang kerja lahir kaya. Ini masalahnya. Bro-bro tuan Bandung, insyaAllah di lain kesempatan kita duduk kembali. Cukup dengan satu pertanyaan mengingat waktu lu kapal luar lewat. 5 minit menyopik kata masuk. Tapi anak pupuk, menyo lewat baca anak pupuk. Yang baik pukul jam. Yang pukul 5 minit, kaya pegang hantar, yang kerok cik tengku. Ya, begah apa dua, kali lanjut. And no mantap. Selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah menyona kesihatan nanti Rabu-Rabu akan datang tak ada aspek yang lain satu masalah lagi untuk kita diskusikan di sini. Semoga kita diberikan oleh Allah bulan ini lebih menjadi hamba yang paling bertakwa. Adanallah wa iyyakum ajmain. Allahumma wa fi'il aqwa mitarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.